Renungan Harian Katolik, Selasa 23 Agustus 2022. Jangan mau disesatkan. Tuhan menolak drama rohani dan kemunafikan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaklah kalian jangan sampai disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis, dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan dari sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Jangan mau disesatkan. Peringatan waspada kepada jemaat Tesalonika. Kerinduan umat Tuhan akan kedatangan Kristus kembali dalam waktu dekat membuat jemaat Tesalonika menjadi gelisah. Mereka khawatir ketinggalan informasi sehingga tidak sempat menyaksikan Tuhan Yesus datang kembali. Apalagi ada orang-orang yang mengaku mendapat ilham roh. Banyak orang akan percaya oleh karena keajaiban dan tanda-tanda palsu. Hal seperti ini akan berlangsung terus sampai akhir masa tiba. Sedangkan masa tiba itu hanya Allah sendiri yang tahu. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika untuk waspada. Mereka harus berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah dia sampaikan. Dan Paulus mendoakan semoga Tuhan menghibur dan memperkuat hati mereka di masa penantian itu. Hati-hati disesatkan di masa kini. Pada masa kini, ada banyak penipu mengklaim mendapat wahyu Tuhan atau mengklaim memiliki kuasa rohani. Tujuannya bisa untuk menyimpangkan kebenaran sejati Tuhan, atau untuk tipu daya, bermotif uang dan kekuasaan.
Yang paling mudah ditipu adalah umat yang lemah secara iman, seperti mengalami kemalangan di dalam kehidupannya, sehingga sangat mengharapkan kelepasan, apapun caranya. Agar tidak kena tipu daya, kita harus berfokus pada kebenaran firman Tuhan dan mengenal betul sifat-sifat Tuhan yang Maha Baik. Jika suatu ajaran ujungnya buruk atau menjerumuskan, sudah pasti itu bukan ajaran Tuhan. Mengenal betul yang asli, kita dapat terhindar dari yang palsu. Renungan bacaan Injil. Tuhan menolak drama rohani dan kemunafikan. Yesus membongkar kemunafikan orang Farisi. Pertama, orang Farisi taat hukum Taurat membayar persepuluhan. Hal itu memang baik, namun motivasi mereka melakukan hal itu hanya agar dipandang oleh orang lain. Yesus membongkar bahwa justru mereka mengabaikan kewajiban yang utama, yaitu keadilan dan kasih Allah. Kedua, orang Farisi dengan cermat menampis nyamuk, serangga yang dianggap najis, dan bisa jatuh ke dalam cangkir. Tetapi malah menelan unta, hewan yang dinajiskan yang paling besar. Ketiga, orang Farisi rajin membersihkan cawan dan pinggan hanya bagian luarnya saja, namun mengabaikan bagian dalamnya. Artinya, orang Farisi hanya ingin dilihat suci dari luar, namun di dalam hatinya penuh rampasan dan kerakusan. Secara diam-diam, orang Farisi menopang gaya hidup mereka dengan merampasi orang lain. Kemunafikan-kemunafikan inilah yang dibongkar Yesus. Tuhan menolak drama rohani. Hari ini kita diingatkan agar kita melakukan semua perintah Tuhan. Jangan sampai hanya melakukan satu perintah, namun mengabaikan perintah lainnya. Apalagi motivasinya hanya untuk mencari muka, agar dilihat baik oleh orang lain, bahkan untuk menutupi kejahatan, alias serigala berbulu domba. Tuhan secara tegas menolak drama rohani seperti itu. Tuhan menolak kehidupan agama palsu, yang sama sekali tidak ada penghayatan agama sejati. Orang yang terus-menerus bertopeng terhadap Allah dan sesamanya tidak akan memiliki kedamaian. Ia menipu Allah, orang lain, dan dirinya sendiri. Kita juga diingatkan, janganlah kita hanya menonjolkan hal-hal lahiriah, sementara kondisi hati ditelantarkan. Marilah kita meninggalkan kepalsuan yang mungkin masih ada pada kita, dan mulai menumbuhkan kerohanian iman sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, maafkanlah kami jika masih ada kepalsuan rohani di dalam diri kami, seperti ingin berbuat baik agar dinilai baik dan dipuji orang lain, atau bersifat munafik. Kami mau meninggalkan semua kepalsuan rohani itu dan mulai menumbuhkan kerohanian iman yang sejati. Kami mau bermotivasi untuk berbakti kepadamu sebagai rasa syukur kami atas anugerah kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh mengenal-Mu sehingga kami terhindar dari segala kesesatan. Amin.